Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Dimas Wahyudi. Kali ini saya akan membahas tentang basic, yaitu support dan resist, seperti yang request dari teman-teman dengan cara yang termudah. Ya, untuk kali ini saya memakai aplikasi dari NeoHots Mirai Asset. Di sini saya akan mencoba dengan saham acak. Kita langsung ke bagian chartingnya saja. Di sini tidak ada indikator sama sekali, tidak ada signal, ya. Nah, lalu bagaimana cara menentukan support resist? Gambarannya support adalah yang berada di area bawah, sedangkan resist adalah ketika candle tersebut menyentuh area atasnya. Ya, sebagai contoh kita menarik garis lurus seperti ini. Seperti ini. Lah, kenapa garisnya di sini? Karena di sini ada beberapa candle yang menyentuh harga tersebut di harga ini. Lalu dia turun. Nah, turunnya sampai kemana? Nah, ini namanya area support, ini area resist. Jika ya area resist tersebut telah tertembus, ya, dalam artian dia breakout, biasanya maka area tersebut akan menjadi area support barunya, seperti itu. Jadi seperti ini ya, ketika ini dia breakout lalu dia turun, ini dia mantul pas di garis support yang dulunya pernah menjadi resistnya dia. Itu dia tuh naik, nah ini dia sempat turun, dia tepat turun di area yang dulunya pernah jadi resist. Jadi fungsinya dari support dan resist adalah seperti ini, untuk menggambarkan kemanakah dia sampai turun, kemanakah arah turunnya, kemanakah arah naiknya, seperti itu. Biasanya untuk garis support dan resist seperti ini bisa kita gabungkan dengan pattern. Ya, pattern di sini yang saya maksud adalah seperti contoh double bottom, double top, atau mungkin cup and handle, inverter, hand and shoulder juga bisa. Contohnya ini adalah saham Bank BCA ya, dengan mudahnya. Ya, ini kita lihat adalah sebuah pattern dari double top ya, double top. Nah, dengan target penurunan jika terjadi double top seperti ini adalah sama seperti kemanakah dia terjadinya double top itu. Nah, di sini. Jadi memang target penurunan sudah diprediksi melalui pattern yang terbentuk pada waktu itu. Sama seperti yang terjadi berikutnya, ini adalah double bottom. Ya, dia turun, lalu mantul lagi. Kita pindahkan garis ini. Nah, ini adalah garis ukur untuk mengetahui sampai kapan, sampai angka berapakah dia bakal jadi kenaikan. Seperti itu. Nah, sebenarnya kenaikan dari yang terjadi dari double bottom ini adalah di angka resist ini. Sebenarnya. Nah, di sini terjadi sebuah lompatan. Ya, ini pasca terjadinya stock split Bank BCA. Ini adalah di luar kendali ya. Maka dari itu kita langsung ke bagian volume. Nah, fungsi volume di sini adalah untuk mengetahui apakah itu fail break asli atau palsu. Jika dia breaknya itu dengan volume yang cukup tinggi, maka bisa dipastikan dia adalah break asli. Nah, ini break asli. Dengan kondisi candle yang seperti ini, kita lihat hammer terbalik ya. Ini terlihat ada setelah naik 13% ada tekanan jual sehingga harganya turun, dan opennya juga ada gap ya, gap up. Biasanya di saham-saham yang terjadi gap up itu akan turun sampai gapnya ini tertutup. Nah, ini gapnya tertutup untuk Bank BCA. Setelah gap tertutup, maka dia mantul lagi. Nah, mantul lagi itu dia karena di sini ada resist yang menjadi supportnya dia.
Nah, lalu kemanakah saham Bank BCA ini kemudian? Di sini kita lari saja garis lagi. Ya, garis ini seperti ini aja. Nah, di sini terjadi untuk jangka pendek ini dia lagi di fase downtrend. Fase downtrend. Kemudian jika dia breakout dari fase downtrendnya ini dengan volume yang cukup tinggi, maka dia bisa melakukan pembalikan arah menjadi konsolidasi yang kemudian terjadi pembalikan arah ke uptrend seperti itu. Jadi fungsinya support dan resist untuk memprediksi sampai dia turunnya ke seberapa, naiknya ke berapa, lalu digabungkan dengan technical pattern akan terbentuk seperti ini. Langkah lebih bagus jika kalian bisa untuk melihat indikator ya. Jadi sini ada indikator MACD sama yang kemarin signal ya, William SR. Nah, ini ada buy di sini di area yang bagus karena setelah terjadi konsolidasi dari double topnya. Buy sini untuk kondisi MACD, jika MACD-nya ada uptrend seperti ini, maka itu masih bagus untuk di hold ya. Jadi masih ada kesempatan untuk mau hold saham ini karena masih terjadi bullish divergence ya di MACD-nya. Dengan jika dia jebol di angka support yang terjadi dari MACD ini, maka hal tersebut bisa menjadi signal untuk pembalikan arah di saham ini. Seperti itu. Jadi fungsi MACD ini adalah setelah candle ini melakukan sebuah pergerakan, maka MACD akan merespon kemanakah jenuh beli atau jenuh jualnya saham tersebut. Jika terjadi golden cross adalah perpotongan saham ini menuju arah naik ya, perpotongan ke arah atas, itu namanya golden cross. Itu bisa menjadi sinyal beli ya. Sedangkan di sini William SR-nya menunjukkan sinyal sell. Tapi di MACD itu dia menunjukkan sinyal beli karena adanya golden cross. Dari sini kita melihat dari sisi volume karena terjadinya ketidaksamaan indikator ya, signal, maka kita mengkomparkan beberapa. Nah, sini dia naik setelah dia ada jual, ini jual, indikator jual terjadi, ini ada naik tapi adanya sinyal buy ya. Dia naik dengan volume yang cukup signifikan, volumenya sudah ada golden cross. Jadi kita abaikan sinyal dari William SR ini. Ternyata MACD-nya memang dia ke arah bullish divergence, menunjukkan naik terus. Nah, di sini ada dead cross ya, perpotongan pada bawah adalah dead cross. Sedangkan di William SR-nya ini sudah ada sinyal sell lagi. Ini ya, sellnya sini. Sudah ada tekanan jual, sell. Lalu ini ada dead cross, dia turun. Harusnya kalian sudah mulai ancang-ancang jual di area sini. Di sini ada muncul lagi signal buy, cuman dari indikator MACD ini masih bearish divergence. Dari bearish divergence itu untuk jangka pendek dia menunjukkan ke arah turun. Jadi alangkah baiknya jika MACD-nya ini sudah menyentuh ke arah support dari bullish divergence-nya yang terbentuk trennya beberapa time frame yang lalu. Itu jika dia menyentuh supportnya ini, maka kalian bisa melakukan spec buy karena untuk menanti terjadinya golden cross. Karena untuk sinyal buy-nya udah muncul, golden cross-nya belum. Jadi kalian akan melakukan spec buy jika harganya ini menyentuh supportnya MACD dengan volume yang bagus, dia menunjukkan kenaikan,
breakout dari trendline ini, maka bisa untuk target swing berikutnya seperti itu. Nah, MACD ini dia kan terbentuk karena suatu harga tersebut ke arah tertentu ya, entah itu naik atau turun, MACD ini terbentuk. Nah, MACD ini adalah sebuah indikator yang setelah terjadinya candle tersebut dia bakal mengonfirmasi apakah itu dead cross atau golden cross. Nah, untuk meramalkan apakah itu akan terjadi dead cross atau golden cross, itu bisa kita comparekan lagi dengan namanya stochastic seperti ini. Nah, stochastic itu ketika harga tersebut ada di bawah 20, maka untuk sinyal beli itu sangat kuat. Jika dia di atas 80, gampangannya itu sinyal jual sangat kuat. Tapi dia di mid range ini, di tengah-tengah, itu biasanya netral, bersifat netral. Jadi yang kalian harapkan dari sini adalah menunggu konfirmasi dari indikator lain. Seperti itu. Di sini sudah muncul memang sinyal jual. Ya, lurus, semua lurus, jual. Nah, belinya ini kapan? Ini sudah menunjukkan penurunan. Ini sudah ada sinyal buy. Nah, ini sinyal buy, beli. Ini masih belum ada golden cross. Nah, ini diramalkan MACD-nya ini sinyal belinya itu setelah ada stochastic ini sinyal beli seperti ini di bawah ini, bawah 20 ya. Ini sekian untuk support resist. Dari support itu yang di bawah, resist di atas. Untuk indikatornya bisa kalian tarik-tarik garis saja, chart-chartnya. Untuk mendeteksi trennya itu kalian juga bisa tarik garis panjang seperti ini. Nah, untuk mendeteksi tren apakah tersebut masih uptrend. Nah, ini kan setelah uptrend dia ternyata konsolidasi lagi. Lalu dia breakout dengan volume tinggi. Jadi sebuah perusahaan itu biasanya setelah uptrend itu mungkin akan ada penurunan seperti ini, penurunan. Lalu setelah konsolidasi itu terserah dia mau kemana, itu kita lihat dari MACD ini, compare MACD, compare stochastic, dan jika dia breakout kita comparekan lagi dengan volumenya. Seperti itu. Jika volumenya tinggi, maka itu adalah konfirmasi breakout yang cukup bagus. Sekian dari saya mengenai charting dan candlestick, support, resisten untuk indikator pra kejadian dan setelah kejadian, sebelum kejadian dan setelah kejadian, itu indikator apa aja. Lalu untuk support resist, untuk pattern yang terjadi kenaikan dan penurunan setelah terjadinya sebuah pattern. Jadi sebuah pattern itu dia konfirmasi setelah dia adanya break. Jika tanpa adanya break, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai double bottom, karena double bottom tersebut terjadi jika pattern tersebut naik dengan volume yang cukup tinggi seperti itu. Karena jika dia masih konsolidasi terus-terusan, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai pattern double bottom. Anggap saja dia masih dalam masa konsolidasinya. Seperti itu. Ya, teman-teman, semoga bisa dimengerti. Semoga ini membantu kalian dalam menganalisa sebuah saham, mengetahui uptrend, downtrendnya. Jika dia masih downtrend, maka langkah apa yang bisa kalian ambil? Apakah kalian mampu mengimbangi, menunggunya sampai break dari downtrendnya? Apakah dia uptrend, lalu sampai kapan dia uptrend? Itu kalian juga bisa menggunakan support resisten seperti ini ya. Sekian dari saya, Dimas Wahyudi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Terima kasih.